Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Pemirsa, pasca gencatan senjata selama 7 hari antara Hamas dan Israel, kedua belah kubu yang bersiteru kembali berbalas rudal. Dan korban sipil di kedua belah pihak kembali berjatuhan. Tapi perang kali ini sejatinya bukan hanya perang militer, tapi juga perang di lini informasi dan disinformasi. Yang target utamanya adalah perang memperebutkan hati dan pikiran publik dunia. Kedua belah pihak yang berseteru berusaha memenangkan dukungan, simpati, empati dari publik. Awal mula ketika Hamas menginvasi Israel pada 7 Oktober lalu, narasi yang beredar terutama di media mainstream barat ini adalah tindakan terorisme keji sekelas ISIS. Hamas teroris, membunuh 1.400 warga sipil tak bersenjata. Dan itu menjadi alasan kuat bagi Israel untuk melakukan aksi yang dinamakan membela diri. Yang ujung-ujungnya sangat keterlaluan, di mana lebih dari 10 kali lipat korban sipil di Gaza, di mana yang terbanyak adalah wanita dan anak-anak. Kesan yang muncul akhirnya adalah pembantaian Hamas dibalas dengan genosida di jalur Gaza. Sementara Hamas dituduh menjadikan warga sipil sebagai tameng manusia, berjilid-jilid aksi pro Gaza menyeruak di seluruh dunia. Demikian juga sebaliknya. Antisemitis, anti-Yahudi, dan Islamofobia meningkat di berbagai belahan dunia. Hari ke-47, gencatan senjata antara dua belah kubu terjadi untuk pertukaran tawanan. 50 tahanan Israel ditukar dengan 150-an tahanan Palestina. Selain tidak imbang dari segi jumlah, tapi ada yang unik dari drama pertukaran tahanan, yaitu perang hati dan pikiran tetap berlangsung. Hamas memperlakukan tahanan dengan baik dan ada momen kemesraan dan keakraban antara sandera dan penyandera. Sebaliknya, justru Israel dikabarkan memperlakukan tahanan kurang baik, seperti yang diungkapkan oleh para tahanan Palestina. Di edisi Fakta dan Makna kali ini kembali hadir Bung Wanjaya yang akan mengulik dan mendedah makna dari peristiwa yang mencuat akhir-akhir ini. Apa kabar, Bung Wanjaya? Kabar baik, Pak Chandra. Tapi ngeri-ngeri sedap. Pneumonia kembali mewabah di Tiongkok, terutama menyerang anak-anak muda. Jadi belum selesai konflik di Timur Tengah, muncul hal yang mengkhawatirkan, yaitu potensi horor pandemi yang kembali menyeruak. Ya, benar. Cukup menyedihkan ya. Turbulensi tiada henti. Dan di edisi kali ini saya ingin membahas tentang fenomena sandera, malah bersimpati, bahkan memuja si penyandera. Yang fenomenanya kita lihat dalam drama pertukaran tahanan Israel-Palestina. Bagaimana Bung Wanjaya membacanya? Tadi Anda mengatakan diksi perang hati dan pikiran. Itu memang ada benarnya. Bahwa perang ini bukan hanya perang militer, perang senjata dengan berbalas rudal dan berusaha mengenyahkan musuh, tapi adalah perang merebut hati dan pikiran publik. Perang untuk melenyapkan citra positif dari musuh di pikiran dan hati publik. Masing-masing pihak berusaha membusukkan citra musuhnya di hadapan publik. Apa tujuan akhirnya? Yaitu sang musuh menjadi musuh bersama dunia. Dan yang terjadi pada drama pertukaran tawanan, yang dimana ada fenomena ganjil ya, di mana sang sandera malah akrab dan mesra dengan penyandera. Nah, inilah yang disebut sebagai sindrom Stockholm. Ada banyak kasus ya, penyanderaan yang berujung pada sindrom Stockholm ya, di mana si sandera justru salut, memuji, simpati, dan membela penyandera. Nah, kalau ini bisa muncul, tentunya akan bisa berperan positif bagi citra Hamas yang tadinya dilabeli teroris, bak ISIS setelah aksi 7 Oktober. Dan mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Hamas adalah
Hamas tak sekecil itu dan Hamas tak seteroris itu. Dan pertanyaannya, apakah ini mewakili kebenaran atau fakta sebenarnya? Tunggu. Sekali lagi, ini adalah perang merebutkan hati dan pikiran publik. Ini bagian dari dinamika geopolitiknya. Dan politik itu tetap masalah citra. Dan citra tak selalu memberikan gambaran tentang wajah aslinya. Nah, kebenaran yang muncul adalah kebenaran politik tentunya, bukan kebenaran yang sejati, gitu Pak Chandra. Ya, saya ingin menggarisbawahi ya, politik itu citra, dan citra tak selalu memberikan gambaran tepat tentang wajah aslinya. Ya, oke. Tentang sindrom Stockholm, bisa Anda elaborasikan, Anda jelaskan ya tentang sedikit ya tentang sejarah sindrom Stockholm. Itu bagaimana asal-usulnya? Ya, sindrom Stockholm itu mencuat pada kasus perampokan dan penyanderaan di Sveriges Credit Bank di Stockholm, Swedia pada tahun 1973. Nah, perampok bank tersebut namanya Jan Erik Olsson dan Clark Olofsson. Itu memiliki senjata dan menyandera karyawan bank dari 23 Agustus sampai 28 Agustus 1973. Ketika akhirnya korban dapat dibebaskan, reaksi mereka malah memeluk dan mencium para perampok dan penyandera yang telah menyandera mereka, dan secara emosional menjadi menyayangi penyandera, bahkan membela mereka. Nah, ketika para sandera dibebaskan, tidak satu pun dari mereka yang berusaha untuk menuntut para penculik di pengadilan. Hal yang sebaliknya malah terjadi, mereka mengumpulkan uang untuk membela para penyandera tersebut. Nah, kapan istilah ini munculnya? Pada saat inilah sebenarnya istilah sindrom Stockholm itu muncul, yang dicetuskan oleh kriminolog dan psikiater Neil Becherot yang membantu polisi saat perampokan dan penyanderaan terjadi. Apa kata Neil Becherot? Kenapa fenomena ini bisa muncul? Menurutnya para sandera itu berada di bawah pengaruh pencucian otak oleh para penculiknya. Dan yang menarik setelahnya, pernyataan dari ahli tersebut disanggah dan dikritik di radio Swedia oleh Kristin Enmark, salah satu sandera. Enmark mengklaim bahwa dia telah menjalin hubungan yang baik dengan para penculiknya. Dan dia mengkritik Becherot karena membahayakan hidup orang yang disandera dengan perilaku agresif dan mengganggu para penyandera. Dia juga mengkritik polisi karena menodongkan senjata ke para penyandera sementara para sandera berada di dekat penyanderaan tersebut. Dia mengatakan kepada outlet berita pada waktu itu bahwa salah satu penculik berusaha melindungi para sandera agar tidak terjebak dalam baku tembak. Dia juga mengkritisi Perdana Menteri Olof Palme karena Perdana Menteri mengatakan kepadanya bahwa dia lebih baik mundur dari jabatan Perdana Menteri daripada menyerah pada tuntutan para penculik atau penyandera tersebut. Begitu ceritanya Pak Chandra. Wah, luar biasa ya. Oke, kenapa fenomena ini sampai disebut sebagai salah satu sindrom? Mungkin Anda bisa jelaskan. Kasus utamanya adalah penculikan dan penyanderaan. Itu kejahatan intinya. Kemudian agar si penyandera bisa lolos dan mencoba menormalisasi kejahatannya atau memaklumi kejahatannya, penyandera memanfaatkan kelemahan psikologis sandera di mana nasibnya tergantung pada penyandera. Dan anomali itu dimulai dari sini. Jadi melalui interaksi yang bersifat personal, kebaikan-kebaikan kecil pada saat penyanderaan berlangsung, nah benih-benih simpati itu bisa jadi muncul dan akhirnya melupakan inti dari peristiwa itu, yaitu kejahatan, penculikan, dan perampokan. Bisa dijelaskan seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari wawancara penyandera, yaitu Olsson yang pernah mengatakan bahwa itu adalah kesalahan para sandera. Mereka melakukan semua yang aku suruh. Jika tidak, aku mungkin tidak berada di sini sekarang. Mengapa tidak ada dari mereka yang menyerangku? Mereka membuat diri mereka sulit untuk dibunuh. Mereka membuat kami terus hidup bersama dari hari ke hari,
seperti kambing dalam brankas itu. Tidak ada yang kami bisa lakukan selain saling mengenal. Gitu Pak Chandra. Oke ya, jadi membingungkan ya, sebuah drama perang psikologis sepertinya ya. Mungkin ini selaras dengan sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Dan sayang terkadang membuat orang terlupa dengan konsep baik dan buruk. Dan esensi sebuah peristiwa kejahatan itu sendiri. Apakah kasus perampokan itu satu-satunya kasus yang bisa menjelaskan sindrom Stockholm itu? Nah, malah Pak Chandra, kasus di Stockholm itu bukan yang pertama ya. Itu hanya penamaannya aja yang pertama. Sebelumnya di tahun 1933 seorang Mary McElroy 25 tahun diculik dari rumahnya oleh 4 pria yang menodongkan pistol padanya. Nah, para penculik tersebut memaksa Mary untuk menurut pada mereka dan kemudian membawanya ke rumah pertanian yang ditinggalkan dan merantai Mary ke dinding. Nah, dia membela para penculiknya ketika dia dibebaskan, menjelaskan bahwa mereka hanyalah para pengusaha. Nah, Mary kemudian terus mengunjungi para penculiknya saat mereka berada di penjara. Nah, dia akhirnya bunuh diri dan meninggalkan catatan bahwa ia meminta supaya keempat penculiknya itu diberi kesempatan karena para penculiknya tersebut adalah satu-satunya orang yang tidak menganggap Mary sebagai orang bodoh. Itu kasus yang pertama. Kasus yang lainnya terjadi pada Patty Hearst, cucu dari penerbit William Randolph Hearst, ditawan dan disandra oleh Symbionese Liberation Army, sebuah kelompok gerilya perkotaan pada tahun 1974 ya. Nah, dia kemudian diketahui mengkritik keluarganya serta polisi dengan nama barunya Tania. Lalu ia terlihat bekerja sama dengan SLA untuk merampok bank di San Francisco. Dia secara terbuka menegaskan perasaan simpatiknya terhadap SLA. Nah, setelah penangkapannya pada tahun 1975, pengacara Hearst yang bernama Effie Bailey membelanya di pengadilan dengan mengatakan bahwa Hearst mengidap sindrom Stockholm. Namun, pembelaan tersebut tidak berhasil membebaskan atau mengurangi hukumannya di pengadilan. Nah, hal ini membuat pengacara yang belanya sangat merasa kecewa. Kemudian hukuman yang berupa 7 tahun penjara itu akhirnya diringankan dan diampuni oleh Presiden Bill Clinton karena diberitahu bahwa Hearst tidak bertindak atas kehendak bebasnya sendiri. Wah, berarti karena permainan ya, dalam artian ada emosi di sana, kemudian si Sandra itu akhirnya lupa pada esensi kenyataan yang sesungguhnya ya, bahwa sebetulnya dia itu diperlakukan tidak benar ya, tidak layak seharusnya ya. Jadi kejahatan yang bisa akhirnya dibela ya, aneh juga ya. Berarti saya bisa simpulkan bahwa ini akan terus terjadi pada kasus-kasus berikutnya. Dan ada kemungkinan yang kali ini terjadi saat pertukaran tawanan Hamas Israel. Apakah justru akhirnya sindrom Stockholm ini bisa dijadikan senjata perang? Sangat bisa ya. Para pendukung Hamas dan atau Palestina di tanah air mungkin tidak sepakat ya dengan penilaian saya bahwa yang terjadi kemarin itu sebagai sindrom Stockholm atau perang hati dan pikiran. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa inilah wajah asli Hamas yang sebelumnya dicitrakan sadis dan teroris ISIS ternyata punya dharma dan etika. Boleh saja, di negara demokrasi seperti negara kita, semua aspirasi dan pendapat dijamin konstitusi. Ya. Kita ingat kata-kata Demokritos. Ya. Saya tidak setuju atau tidak sepakat dengan pendapat Anda, tapi kebebasan berpendapat itu saya bela sampai mati. Nah, membuat sindrom Stockholm sebagai senjata itu kalau kita jeli itu sering dilakukan oleh rezim-rezim tiran. Coba kita renungkan apa yang terjadi pada 1,4 miliar rakyat China di bawah rezim komunis. Mereka berada dalam kontrol yang ketat
Bahkan mereka menerapkan sistem Orwellian dengan krisis sosialnya. Dan kita ketahui bahwa Tiongkok mempunyai Great Firewall yang membatasi rakyatnya dari diskursus dunia bebas. Bisa dikatakan bahwa Great Firewall itu adalah penjara pikiran. Rezim komunis China telah menculik pikiran rakyat dalam penjara pikiran raksasa, bahkan mungkin terbesar di muka bumi. Dalam situasi ini, rakyat China pasti tidak ada cara lain selain tunduk pada sang penyandera. Kalau tidak, pasti tragis nasibnya yang seperti mahasiswa Tiananmen yang dibantai pada peristiwa Tiananmen, kemudian Falun Gong, Uighur yang menjadi musuh partai. Nah, kondisi ini membuat mereka jatuh dalam situasi yang mirip dengan perampokan bank di Stockholm, ya, di mana mereka tidak ada pilihan selain berinteraksi dengan rezim, menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup, dan endingnya bisa jadi malah bersimpati bahkan membela rezim Partai Komunis ketika ada orang-orang yang menjelek-jelekan rezim otoriter tersebut. Wah, saya sepakat sekali ya dengan Pak Wanjaya. Jadi strategi Sandra atau sindrom ya, sindrom Stockholm ini dilakukan oleh rezim tiran. Saya beberapa waktu lalu dapat cerita teman Indonesia saya yang sedang berpergian ke Amerika dan naik sebuah taksi yang disopiri oleh imigran dari China. Singkat cerita, terjadi perbincangan dengan orang tersebut. Dan dia mempunyai pandangan bahwa ia sering menjelek-jelekan Amerika dan memuji-muji rezim komunis China. Orang Indonesia tersebut bertanya, kalau memang rezim komunis China baik pada rakyatnya dan mampu menyejahterakan rakyatnya, kenapa ia harus jauh-jauh ke Amerika dan merubah nasibnya? Seketika orang itu terdiam. Ya, itu contoh yang tepat sekali Pak Chandra. Itulah ketika sebuah bangsa berada dalam cengkraman tiran. Tiran selain berkuasa dengan teror, ya, seringkali membajak pikiran dan hati rakyatnya, sehingga bisa sesat pikir, mengalami logical fallacy, sehingga akhirnya menderita sindrom Stockholm. Dan itu bisa jadi akan terjadi di negeri ini, yang kalau teledor dan tidak mencoba menghentikan sosok tiran yang sekarang yang sering berusaha menutupi karakter tirannya dengan aksi deso, lucu, plonga-plongo, dan gemoy gitu Pak Chandra. Aduh, Bung Wanjaya lagi nyindir siapa nih ya? Tapi intinya kebebasan yang merupakan anugerah Tuhan bagi manusia sejak lahir jangan pernah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Di-outsourcingkan pun jangan pernah. Tanya pada seorang nabi betapa berharganya kebebasan. Dan semoga sindrom Stockholm tidak terjadi di negeri kita. Sampai di sini edisi Fakta dan Makna kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Salam.